Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Dwi Putri, NIM 2022-210086. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah reformasi administrasi. Sistem administrasi pemerintahan masih terikat pada pola paternalistik pemerintahan Orde yang lama, berasal dari era yang tidak menghapus ketatanegaraan sebelumnya dan justru kerajaan. Sistem menjalin hubungan politik dengan pemerintahan kerajaan untuk memperkuat pengaruhnya di kalangan elit politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang administrasi Orde Lama. Menurut Soebijanto, 1984, pada masa pemerintahan Orde Lama terdapat 12 sektor pelayanan publik yang disediakan bagi masyarakat, yang sebagian besar berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Pelayanan ini meliputi yang pertama yaitu pembangunan jalan, yang kedua jembatan, selanjutnya air minum, pasar, rumah sakit, pendidikan, transportasi, dan yang terakhir adalah pertahanan. Pembangunan fisik dianggap lebih menguntungkan bagi pemerintah karena mendukung penguasaan sumber daya alam di wilayah jajahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang administrasi Orde Baru. Paradigma administrasi dipengaruhi oleh kondisi publik, sosial, bersifat dinamis dan budaya serta struktur pemerintahan yang ada. Model berbasis warisan budaya, seperti pemerintahan dinasti dan kekaisaran, juga penting untuk mempertimbangkan meskipun harus disesuaikan dengan konteks modern. Kritik terhadap paradigma administrasi publik menegaskan bahwa tidak ada satu paradigma yang sempurna. Oleh karena itu, inovasi terus diperlukan di Indonesia. Paradigma saat ini lebih menekankan pada good governance yang mencakup aspek teknis, sosial, politik, dan yang terakhir etika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transformasi administrasi Orde Baru. Transformasi administrasi Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 ditandai oleh beberapa perubahan yang signifikan dalam struktur dan kebijakan pemerintahan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari transformasi tersebut. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan, yang kedua, stabilitas politik, yang ketiga, pembangunan ekonomi, yang keempat, birokrasi, yang kelima, pendidikan, yang keenam, kesehatan, dan terakhir pengendalian media, pembangunan daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasca reformasi. Pasca reformasi di Indonesia yang dimulai setelah jatuhnya Orde Baru dan tahun 1998 ditandai oleh berbagai perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari periode ini. Yang pertama, demokratis, yang kedua, desentralisasi, yang ketiga, reformasi birokrasi, yang keempat, kebebasan pers dan media, yang kelima, gerakan masyarakat sipil, yang keenam, isu-isu sosial dan ekonomi, yang ketujuh, konflik dan perpecahan. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari saya. Sejarah reformasi administrasi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial dari masa pemerintahan Orde Lama hingga Orde Baru. Dan seterusnya, pasca reformasi pada masa Orde Lama, sistem administrasi cenderung paternalistik dan dunalistik. Pemerintahan elemen ini tradisional sambil memperkenalkan aspek modern, infrastruktur fisik menjadi fokus utama pelayanan publik. Sementara akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat terbatas bagi kalangan pribumi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.